Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna dhayya ala rajali bil jannah wa yaqana bi rasulihim wa anwarihim wa ilmihim wa nafaatihim barakatin fid dunya wa dunya wal akhirah فاجعلنا من حسبهم يرزقنا من حبتهم ويتوفنا على ملتهم فيأجرنا في زمرتهم العافية سلامة ثم فأتى أصحاب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سير شرها في صلاه بن عمر دارت ثم إلى حضرة الفاتحة عبد الله بن محسن عطاء نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila ankal maksiyatun awrasat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran, yang artinya maksiat, perbuatan dosa yang melahirkan rasa hina dan kerendahan lebih baik daripada ketaatan
yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Ini makna terjemahnya. Tapi jangan dianggap ini perintah, jangan. Ini bukan perintah, bukan. Kalau ini perintah nanti kamu maksiat semua akhirnya. Kalau kamu melihat gitu loh, kok ada sebuah kemaksiatan yang kemudian orang yang ngelakuin maksiat itu dengan kemaksiatannya dia merasa hina, dia merasa rendah, maka itu menjadi hal yang lebih baik daripada kamu melihat seseorang yang ngelakuin taat ibadah tapi dengan ibadahnya dia sombong, dengan ibadahnya dia merasa bangga, lebih hebat dari yang lainnya. Jadi amal apapun gitu loh yang mendatangkan kerendahan, mendatangkan kehinaan, itu menjadi amal yang baik. Oh, maksiat aja jadi baik, apalagi taat gitu loh. Kok kamu ngelakuin ketaatan, dengan taat kamu merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah, merasa kecil, itu istimewa gitu loh. Wong maksiat aja kalau dibarengi dengan keadaan yang seperti itu jadi baik, apalagi ketaatan. Daripada sebaliknya yang lebih buruk lagi apa? Maksiat tapi sombong. Wah, ini setan loh ini namanya. Maksiat tapi bangga. Maksiat cerita, wah semalam habis 2 kerat. Oh, ini udah luar binasa kalau itu. Wong jangankan maksiat, taat kamu barengi dengan sombong aja nggak baik, apalagi maksiat. Ada orang maksiat bangganya luar biasa, ada orang maksiat diceritain. Ini yang dimaksud hikmah yang mau disampaikan oleh musannif. Ya, jadi jangan, oh begitu ngapain saya taat? Kok ngapain saya taat? Oh, taat itu perintah, kok ngapain? Taat itu nggak ada tawar-menawar, wajib dikerjakan. Hanya ketika kamu mengerjakannya dengan keadaan hati yang seperti apa, gitu loh. Taat yang dibarengi dengan kesombongan, dengan bangga diri, itu jelek, gitu. Harusnya bagaimana? Ketika kamu taat, ya kamu jangan sombong, jangan merasa hebat dari yang lain, jangan merasa bangga, pasti akan masuk surga, jangan. Tetap ketika kita ngelakuin taat, justru karena saya taat, saya ini jadi rendah. Yang namanya budak itu rendah apa hebat? Enggak, betul. Bagaimana kamu dijadikan budak kok sombong? Mana ada budak sombong? Kalau kamu raja, pantas sombong. Kesombongan hanya miliknya Allah. Al-kibriya itu lillah, hanya Allah yang pantas sombong. Yang lainnya budak, rendah diri, merasa butuh, merasa lemah. Itu haknya kita begitu. Jadi wong taat aja kalau dibarengi kesombongan jelek, apalagi kemaksiatan. Udah maksiat sombong lagi, masya Allah. Contohnya siapa? Yang maksiat sombong contohnya siapa? Iblis. Iblis itu udah maksiat sombong dia. Ente tahu saya
Kenapa nggak mau sujud sama Nabi Adam? Karena saya nggak mau syirik sama Allah. Kayak paling bertauhid ya. Kalau saya sujud sama Nabi Adam berarti saya syirik sama Allah dong. Pret loh. Gimana sih? Kalau kamu nggak mau sujud sama Nabi Adam, menganggap sujud itu syirik, berarti nggak sujudnya kamu jadi bertauhid dong. Berarti sebaliknya malaikat yang sujud jadinya syirik. Berarti malaikat yang harusnya salah, kamu yang harusnya bener. Lah kok kamu yang dihukum, malaikat malah nggak dihukum. Jadi iblis itu bangga dengan nggak mau sujud, dengan kebanggaannya dia bikin alasan saya. Jadi orang maksiat itu jangan bikin alasan. Ini kenapa maksiat? Iya saya salah, selesai. Gitu. Nanti akan ada kemungkinan diampuni. Ini ada orang maksiat bikin alasan. Oh saya begini kan saya udah maksiat itu salah. Jangan pakai alasan. Adapun perbuatan maksiat yang membawa dampak pengakuan bahwa dirinya adalah orang yang hina, dirinya itu orang yang rendah, dirinya itu nggak punya kemuliaan apapun di hadapannya yang lainnya, dan menjadi sebab dia mau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih baik daripada kita berbuat ibadah kemudian kita berbangga diri dan membuat kita menjadi jauh dari Allah. Membanggakan ibadahnya, membanggakan amalnya, menganggap dia paling hebat, hingga nanti ketika dia ibadah kepada Allah sudah tidak lagi melihat keagungannya Allah, karena dirinya juga merasa punya kehebatan, punya kesombongan. Hati-hati nih, banyak orang begini, banyak. Kadang kita nggak merasa gitu, kayak kamu sholat berjamaah di masjid, keluar dari masjid kamu lihat orang nongkrong di pinggir jalan, apa ngomong hati kamu? Apa? Waktunya sholat malah pinggir jalan nongkrong begitu. Hati-hati nih. Kamu habis ngaji, lihat orang yang pada ke diskotik, pada di kafe-kafe. Pulangnya kamu dari ngaji membuat kamu sombong, merasa kamu lebih hebat dari yang lain, merasa lebih. Ini perkara yang harus kita waspadai gitu loh. Makanya apa? Seseorang yang sudah melangkah kepada ilmu ini, dia diperintahkan mengawasi selalu pergerakan hatinya, bukan pergerakan badannya, bukan. Kalau pergerakan badan udah selesai, kamu kelihatan. Lah pergerakan hati yang kadang nggak teramati gitu loh. Gesernya hati, berubahnya hati, merasa sombong, merasa kibir, merasa bangga, ini yang mau kita waspadai. Karena pergerakan hati itu nggak ada yang bisa mengingatkan, nggak kelihatan, orang lain nggak tahu kecuali kamu menyadarinya. Tapi kalau pergerakan badan kamu, banyak orang ingetin, jangan begitu ente, dosa, jangan begitu, nggak boleh, itu haram, banyak yang ingetin. Tapi kalau pergerakan hati kita, kecuali kamu itu punya guru mursyid, ya, mungkin guru mursyid kamu bisa ngingetin, awas sombong, nggak boleh, awas. Kenapa? Karena seorang guru mursyid itu bisa melihat keadaan hati kita. Kalau yang lain kan hanya melihat keadaan dohir. Kalau guru mursyid
itu orang-orang yang sudah tembus pandang gitu loh. Hatinya seperti apa bisa tampak depan guru-guru mursyid. Kalau zaman sekarang kamu bisa ketemu sama guru mursyid ya istimewa. Maksudnya rasa hina dan berserah diri kepada Allah itu sifatnya seorang hamba. Yang namanya budak, hamba itu memang sifatnya hina, berserah diri, pasrah, itu sifatnya budak begitu. Sudah selayaknya itu menjadi sifatnya budak. Sedangkan mulia, agung, sombong itu sifat siapa? Tuhan. Yang layak sombong, layak merasa dirinya paling mulia, paling agung, memang Tuhan yang begitu. Yang lain nggak berhak untuk itu. Memang Allah itu yang paling agung, paling mulia. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah yang mendatangkan rasa mulia dan rasa sombong. Karena itu adalah sifat Tuhan. Maka tawadhu'nya orang yang maksiat dan perasaan hinanya orang yang maksiat hingga dia merasa takut kepada Allah itu lebih utama daripada takarrubnya orang yang alim dan seorang ahli ibadah. Daripada apa? Takaburnya seorang yang alim dan ahli ibadah. Karena takabur ini al-kibriya, merasa sombong, itu haknya Allah. Banyak iblis diusir itu karena adanya kesombongan. Jadi ini yang menjadi hikmah yang mau kita diingatkan. Jadi hikmah ini bukan menyuruh kamu, berarti kamu daripada kamu itu taat, udah taat, capek, nggak enak, terus dibenci lagi sama Allah. Mendingan maksiat aja ente, tapi merasa rendah, merasa oh nggak begitu maksudnya. Ini bukan merintah kamu maksiat, bukan. Kalau kamu menganggap ini perintah untuk maksiat, justru kamu sombong namanya. Justru kamu takabur namanya. Aku mau nggak apa-apa maksiat, yang penting hati saya. Nggak ada begitu, nggak ada. Itu iblis namanya, maksiat tapi merasa ya maksiat merasa sombong, maksiat merasa hati itu. Ya, jangankan kok maksiat, mau ibadah dibarengi sombong aja jelek, apalagi maksiat. Toh maksiat dibarengi rasa rendah diri itu lebih baik, apalagi itu dong. Jadi perintahnya apa? Berbuatlah kamu ibadah, taat, berbuat kebaikan sambil hatinya merendahkan diri kepada Allah. Tidak menganggap dirinya paling mulia. Selalu menganggap orang lain lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih bisa selamat di hadapan Allah. Saya belum tentu. Makanya ada cerita zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan ketika ada seorang pemabuk lagi parah-parahnya ketemu sama Syekh Abdul Qadir. Kemudian si pemabuk ini nanya, apakah saya ini dalam keadaan saya seperti ini bisa saya diampuni sama Allah? Oh bisa sekali, Syekh Abdul Qadir. Allah Maha Pengampun. Seluas apapun dosa kamu, asal kamu merasa hina, merasa malu, merasa bersalah, Allah akan mengampuni. Diam orangnya. Nanya lagi, apakah
saya orang yang hina begini bisa jadi orang yang mulia kayak kamu? Bisa. Berapa banyak orang-orang yang tadinya ahli maksiat, tadinya ahli berbuat ingkar, tadinya berbuat kemungkaran, kemudian diangkat jadi wali-walinya. Yang ketiga nanya lagi dia, bisa nggak orang kaya ente menjadi hina seperti saya? Si Abdul Qadir nangis, ya Allah, bisa sambil nangis. Jadi kenapa? Seseorang yang telah mencapai derajat apapun nggak boleh membanggakan dirinya, karena bisa saja Allah merubah keadaannya, dia menjadi orang yang lupa, menjadi orang yang lalai kepada Allah, menjadi orang yang kemudian dihinakan oleh Allah. Itu yang ditakutkan oleh para wali-walinya, hingga mereka nggak pernah merasa sombong. Beda sama iblis. Iblis ketika sudah mencapai kedudukan yang mulia, dia merasa sombong, menghinakan yang lain, mengecilkan yang ini loh yang ditakutkan. Ketika kamu sampai pada puncaknya ibadah, tiba-tiba kamu merasa demikian. Ini yang harus kita waspadai dari pergerakan hati kita. Diceritakan ada seseorang dari Bani Israel namanya Khalil. Dia adalah orang yang suka berbuat maksiat. Maksiatnya nggak tanggung-tanggung, maksiat yang besar. Yang besar itu apa? Zina, membunuh orang, perampok, ya. Ini maksiat kabair namanya, dosanya dosa yang besar. Suatu hari ketika Khalil lagi berjalan, dia bertemu seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel, yang setiap dia berjalan, di antara karomahnya apa? Allah mendatangkan awan memayungi orang itu. Jadi kalau keluar rumah nih panas, nggak pernah kepanasan. Ini karomahnya. Kayak Sunggokong, Sunggokku itu, yang dia punya kawan awan. Asal dipanggil awannya, hingga dia berjalan kemana saja tentram, nyaman, adem. Ini hal ini ngeliatin. Kemudian karena melihat betapa mulianya orang itu, betapa Allah memberikan karomah yang istimewa, muncul di hatinya si Khalil, kerentak, ucap di hatinya si Khalil bahwa ya Allah, saya ini nggak mungkin kayak dia. Dia mah pantes diberi Allah begitu kemuliaan. Kenapa? Ahli ibadah, ahli taat, ahli berbuat baik. Saya ahli maksiat, orang jahat, orang rendahan, orang hina, orang yang papa, nggak punya ibadah apapun. Maka mana mungkin saya bisa punya kemuliaan seperti dia. Itu muncul di hatinya Khalil tuh. Jadi seketika Khalil melihat karomahnya orang alim ini, di hatinya merasa rendah di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang mulia banget, hebat banget ya Allah, sampai engkau bisa berikan karomah seperti itu. Saya ya Allah nggak mungkin punya kemuliaan, saya ini hina ya Allah. Ngaku saya banyak maksiat, saya rendah, saya orang yang jauh darimu ya Allah. Ngaku di hatinya si Khalil ini. Terus si Khalil rentek lagi, ya Allah,
alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kalau saya bisa duduk di sampingnya. Barangkali saja ketika saya duduk bisa salaman, bisa makan bareng, saya mendapatkan rahmat kemuliaan dari Allah, hingga Allah mendatangkan kesadaran di hati saya, terbukanya pintu tobat untuk saya, hati saya luluh hingga nggak mau maksiat lagi, pingin gitu loh. Si Khalil ini pengen duduk bareng sama orang itu. Ya Allah, kalau Anda bisa duduk sama orang itu, bisa makan bareng, bisa satu majelis bareng, betapa mulianya saya. Lalu Khalil ini memberanikan diri mendatangi orang itu untuk kemudian duduk di sampingnya. Kita paksain aja lah, mencoba untuk mendekat, kemudian duduk di sampingnya orang alim tadi. Ketika si Khalil duduk, ngelihat si Khalil adalah bajingan. Ini si alim tahu siapa sih Khalil, udah bajingan, tengik lagi. Tengik itu udah saking lamanya jadi bajingan. Di hatinya si orang alim ini kerentek. Saya ini kan orang baik, orang mulia, karomah saya dilihat orang, saya dihormati banyak orang. Sedangkan ini Khalil ini kan orang jahat, ahli maksiat, orang yang zalim, orang yang nggak pantas duduk sebelah saya. Masa mungkin saya? Gimana pandangan orang nanti lihat saya duduk dengan kemuliaan sebelahnya Khalil? Ya Allah, rendah banget saya kalau sampai duduk di sebelahnya Khalil. Lalu ahli ibadah itu berdiri dan pindah tempat. Kenapa? Menganggap Khalil sampah, menganggap Khalil itu rendah, hina, nggak layak duduk sebelahnya dia. Kan kalau ada bahasa tadi, kalau kamu duduk sama orang penjual minyak wangi, setidaknya kamu ikut wangi. Kalau kamu duduk sama tukang besi, setidaknya kamu bau asap. Lah, bahasa ini dipakai sama si kiai, sama si orang alim. Kalau kamu duduk sama penjahat, kamu ikut dinilai nanti jahat. Orang alim kok mainnya sama copet, nanti dikira copet, itu loh. Jadi biar saya nggak dikira copet, ya saya jangan main sama copet. Dia nggak berpikir justru copetnya nyala yang untung. Gara-gara deket sama orang, sekarang copet udah tobat. Kenapa? Mainnya sama orang alim. Nggak mungkin, orang alim sekarang udah jadi copet loh. Kan nggak mungkin begitu. Nggak ada orang kemudian mau merendahkan orang alim, mau ngomong, sekarang si anu alim udah jadi. Nggak mungkin. Justru sebaliknya, copetnya yang beruntung deket-deket sama orang alim. Kayak orang yang baunya kayak apapun, kalau masuk ke toko minyak wangi, itu toko minyak wangi nggak bakalan bau bandek, nggak bakal bau busuk, enggak. Justru yang tadi bau busuk jadi wangi. Nggak mungkin toko minyak wangi jadi baunya nggak yang begini, nggak ada. Toko minyak wangi biar dimasukin orang yang baunya kayak apa tetap wangi gitu loh. Kok terus ini toko minyak wangi saya jadi nggak wangi gara-gara kamu, berarti minyak wangi kamu palsu kalau begitu. Atau minyak wangi asli biar yang masuk orang kayak apa baunya tetap akan jadi
wangi gitu mestinya dong. Ini si Alim ini pikirannya aneh. Begitu Khalil duduk sebelahnya, dia ngomong, waduh bahaya nih. Ini kalau sampai saya kelamaan duduk sama Khalil, wibawa saya hilang nih. Martabat saya turun nih. Derajat saya nggak mulia lagi nih. Muncul di hatinya, dia nggak ngomong nggak, tapi kerentek di hatinya. Makanya kamu disuruh ngawasi pergerakan hati. Apa yang muncul di hati kamu tiap waktu itu awasi. Apa munculnya ridho atau munculnya hasud, munculnya dengki, munculnya takabur. Ini yang mau kemudian kita istighfar langsung, ya Allah, astagfirullah, salah ya Allah, minta ampun ya Allah, jangan sampai begitu ya Allah. Dengan mengawasi pergerakan hati. Pada waktu itu pula turunlah wahyu kepada Nabi di kalangan Bani Israel. Ketika hal itu terjadi, Allah mewahyukan kepada seorang Nabi yang tinggal di daerah itu. Apa firman-Nya Allah? Memerintahkan ke Nabi itu untuk mendatangi keduanya, datangi orang alim dan datangi si Khalil. Beritakan kepada dia bahwa aku benar-benar telah mengampuni semua kesalahannya Khalil. Dan kabarkanlah kepada orang alim itu, dia telah merusak kebaikan ahli ibadah. Dia sudah lagi nggak terhitung sebagai ahli ibadah. Padahal maksiatnya apa? Maksiatnya apa? Cuman rentek doang di hati, coba. Gak ada minum arak, gak ada zina, gak ada bunuh orang, gak ada. Cuman rentek di hati doang. Wah, rendah saya. Saya orang mulia begini di sebelahnya dia. Cuman itu sedikit kesalahannya, coba. Tapi Allah ambil karomahnya, Allah ambil kemuliaannya, Allah ambil pangkat ahli ibadahnya. Kemudian awan yang tadinya di orang alim dipindahkan ke Khalil, coba. Mendadak si Khalil diangkat oleh Allah menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan diceritakan yang namanya wali itu jumlahnya nggak berubah. Kalau ada satu wali diturunkan, akan ada pengangkatan wali yang mendadak Khalil diangkat jadi wali, coba. Ini keberuntungannya si Khalil. Kenapa? Karena dia merendahkan diri, menganggap dirinya hina, dirinya nggak punya kemuliaan, dirinya Allah berikan dia penghargaan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Ini istimewanya orang yang senantiasa dalam dirinya merasa rendah, orang yang merasa nggak punya kemuliaan, orang yang merasa dirinya nggak punya apapun di hadapan Allah, hingga dia butuh kepada karunia Allah, butuh kemuliaan dari Allah. Justru orang-orang ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah banyak kemuliaan. Maka ini menjadi bukti bahwa seseorang yang dia melakukan perbuatan yang kemudian dibarengi di hatinya rasa rendah diri, orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebaliknya orang yang ketika melakukan sebuah perbuatan dibarengi dengan kesombongan, dibarengi dengan rasa bangga, dibarengi dengan rasa
sombong, maka justru dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hanya gara-gara perbuatan kecil seseorang bisa diangkat, bisa dihilangkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil kemuliaan. Inilah yang mau disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Jadi ini sebagai bentuk apa? Jangankan kemaksiatan yang dibarengi dengan rendah diri, tetap itu mendapatkan penghargaan dari Allah. Apalagi ketaatan. Maka lakukanlah kamu ketaatan, kebaikan, ahli ibadah dengan keadaan kamu selalu rendah diri, selalu merasa hina, tidak pernah merasa lebih bangga, lebih mulia dari orang lain. Jangan sampai kamu melakukan sebuah ketaatan, tapi taat itu membawa kamu merasa sombong, merasa mulia, merasa lebih hebat dari yang lain. Taat yang dibarengi dengan keadaan seperti itu, taatnya jadi rendah. Apalagi maksiat, wes double luar biasa. Udah maksiat dibarengi rasa sombong, maksiat dibarengi rasa bangga, maksiat nggak merasa bersalah. Ini sungguh luar binasa orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah karunia, kemudahan, diberikan oleh Allah kekuatan hati, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ahli ibadah, dan diberi oleh Allah kemampuan untuk selalu mengawasi pergerakan hati kita, hingga kita bisa senantiasa taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah apabila ada pergerakan hati yang salah, pergerakan hati yang merasa sombong, pergerakan hati yang menjauh dari Allah, hingga kita berharap kita dimasukkan kepada golongan orang-orang ahli ibadah yang diberikan keridhaan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa ana la asrafna ala lagha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.